Psikologi di balik rasa cemas saat mencari kerja. Bagaimana proses mencari kerja dapat memicu stres dan kecemasan dari sudut pandang psikologi. Waktu di akhir-akhir ini mungkin terkesan begitu cepat berlalu ya. Dari hari ke minggu, dari minggu ke bulan, dari bulan ke tahun, dirasakan bagi sebagian orang begitu cepat berlalu, dan mungkin sebagiannya lagi merasa kok lama banget ya waktunya ya. Lama atau cepatnya waktu berlalu bergantung dengan diri masing-masing. Ada yang merasa lama karena belum mendapatkan pekerjaan, ada juga yang sebaliknya, merasa waktu sangat cepat berlalu, namun belum juga mendapatkan pekerjaan sejak dari lulus kuliah. Persaingan di dunia kerja ini di masa sekarang juga rasanya kok semakin sulit. Banyaknya orang yang mencari kerja tapi lapangan kerjanya nggak bertambah atau malah justru semakin sedikit. Ini juga menjadi salah satu pemicu rasa takut untuk menghadapi masa depan. Perasaan takut maupun tertekan yang dialami oleh pencari kerja ini kadang-kadang nggak bisa dihindari. Kebanyakan dari kita pastinya pernah merasakan cemas, khawatir, atau takut akan sesuatu yang belum jelas, atau tidak mendapatkan kepastian di masa yang akan datang akan seperti apa, yang mungkin kita merasa membahayakan kesejahteraan psikologis kita. Mengapa perasaan tidak cukup baik atau impostor syndrome sering muncul selama proses mencari kerja? Seseorang yang sudah cukup lama mencari pekerjaan, namun belum bisa misalnya lolos seleksi, kemungkinan akan merasa tidak pantas. Atau ada juga yang merasa tidak layak, atau merasa tidak cukup baik untuk bersaing dengan yang lainnya. Perasaan tersebut dalam ilmu psikologi sering disebut dengan impostor syndrome atau impostor phenomenon, yang pertama kali diungkapkan oleh seorang psikolog bernama Susan Imes dan Pauline Rose Clance di tahun 1970-an. Impostor syndrome digunakan untuk menggambarkan sebuah kondisi psikologis seseorang yang merasa tidak layak atas pencapaian atau penghargaan yang sudah dimiliki, dan merasa bahwa pencapaian tersebut hanya sebuah kebetulan saja. Perasaan tidak layak atau kita sebut sebagai impostor syndrome ini memiliki 3 aspek menurut Clance tadi ya, tahun 1985, yaitu yang pertama adalah fake, yaitu kita cenderung meragukan diri kita sendiri, nggak percaya diri. Walaupun kita sudah melakukan pencapaian sesuatu, tapi kita ragu-ragu dan meragukan pencapaian tadi yang sudah diraih. Selain itu, kita merasa khawatir akan dinilai buruk oleh orang lain terhadap kemampuan dan pencapaian kita sendiri. Yang kedua adalah luck atau keberuntungan ya. Kita berpikir bahwa keberhasilan kita ini karena bantuan orang lain atau karena keberuntungan saja, bukan karena usaha kita sendiri atau karena memang kita layak. Yang terakhir adalah diskon. Diskon ini artinya kita mengurangi upaya kita sendiri dan kita merasa tidak pantas mendapatkan keberhasilan tersebut. Berawal dari pertanyaan dalam diri, aku tuh kurangnya di mana sih? Kenapa sih aku nggak lolos seleksi? Karena seringnya mendapatkan penolakan pada saat mencari kerja, biasanya kita akan merasa, wah, aku ini memang nggak bisa, aku ini memang gagal, nggak pantas, nggak cukup baik dari lainnya. Padahal sebenarnya di saat kondisi yang tidak baik-baik saja dan kita sudah bisa bertahan pun adalah sebuah pencapaian, sebuah keberhasilan. Banyak orang yang menyerah di tengah jalan, namun kita tidak menyerah dan mau terus mencoba adalah sebuah pencapaian. Teknik psikologis untuk mengatasi kecemasan dan menjaga keseimbangan mental selama masa pencarian kerja. Kecemasan pada masa pencarian kerja memang tidak bisa dihindari, namun dapat diatasi dengan beberapa strategi. Bagaimana caranya? Berikut beberapa cara untuk mengatasi stres, yaitu dengan coping strategi. Coping strategi ini bertujuan untuk mengatasi situasi yang membuat kita merasa tertekan. Yang pertama adalah mengembangkan self-compassion, berbaik hati pada diri sendiri, kayak gitu ya. Berikutnya, bagaimana kita bisa mengatur tujuan yang realistis dan terukur. Kita coba untuk misalnya
ketika melamar pekerjaan, di mana tempat-tempat yang kira-kira kita bisa peluang untuk lolosnya lebih tinggi. Kemudian berikutnya adalah membangun jaringan. Jadi di sini kita bangun sebanyak-banyaknya network ya. Kita bisa ikut WA group, kita bisa berinteraksi dengan teman kita yang sudah bekerja, kita bisa berinteraksi dengan kampus dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya adalah kita tetap jaga rutinitas harian kita. Jangan sampai kita nganggur, nggak ngapa-ngapain sehari-hari, tapi kita tetap jaga tiap hari ada aktivitas, tiap jam kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kita terus sebaiknya mengasah dan mengembangkan keterampilan yang baru. Bisa dengan kita ikut training, bisa dengan kita ikut bootcamp misalnya, atau bisa dengan ikut pelatihan-pelatihan yang mungkin bisa mengembangkan knowledge kita, mengembangkan keterampilan kita. Dan tentu tetap harus positive thinking. Kita tetap harus semangat dan melihat ke depan. Mungkin sekarang kita mengalami kesulitan, tapi ke depannya harapannya kita bisa lebih baik lagi. Terakhir, jika diperlukan, kita bisa meminta bantuan profesional untuk mengatasi kecemasan-kecemasan, untuk mengatasi stres yang mungkin kita alami. Sampai jumpa di video yang lain. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.